Om Swastiastu, Hong Milang Sekaring Bawono Langgeng, salam seger waras. Selamat malam, aku akan bercerita tentang ajaran Jawa yang menjadi ikonnya orang Jawa. Banyak regenerasi orba, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita memboleh cerita tentang pewayangan dalam setiap pementasan. Dan kebetulan ini aku membawa buku yang namanya Mahabharata atau Brontoyuda. Ini aku akan cerita tentang Brontoyuda atau Mahabharata. Brontoyuda dan Mahabharata atau Mahabharata ini sebetulnya cerita bukan kok folklore atau fiksi ya. Ternyata cerita Mahabharata adalah cerita yang real, cerita yang terjadi, yang sesungguhnya antara perangnya Pandawa dan Kurawa. Kebetulan yang menguatkan narasi saya memang itu ceritanya itu real artinya cerita yang fakta, kejadian yang real, karena saya sendiri kan berdekatan, rumah saya dekat dengan mantan Suwargi Pak Dalang Mantep Sudarsono. Sewaktu dia masih hidup, setiap tahunnya dia pergi ke Padang Kurusetra. Padang Kurusetra terjadi perangnya antara Pandawa dan Kurawa. Nah, di situ dia bercerita bahwa di sana juga terjadi sebuah radiasi. Bukan hanya bomnya Hiroshima Nagasaki, tanahnya juga jadi tandus. Di Kurusetra juga tanahnya juga tandus. Dari kesimpulan ini aku menguatkan bahwa kitab Mahabharata ini ternyata terdiri dari, aku membaca semua kitab ini, bagus sekali narasi ini, artinya ini sebuah contoh tokoh-tokoh sebagai panutan untuk hidup. Karena dua karakter antara Pandawa dan Kurawa diceritakan semua, arti antara sisi positif dan negatif, artinya perilaku manusia yang dipintaskan dalam sebuah buku Mahabharata, kalau di Jawa kan dalam sebuah pewayangan. Kemudian dalam cerita dalam buku ini terdiri dari 18 parwa. Yang dinamakan parwa itu 18 episode. Nah, dalam pemahaman Mahabharata ini aku akan mengulik bahwa antara hitam dan putih, mengapa Pandawa hanya 5, terus Kurawanya 100, 5 dibanding 100. Dari kesimpulan ini ternyata fenomena kehidupan dari 4 peradaban. Ada kita ngalami sebuah 4 peradaban, dimulai dari zaman Kertayoga, Tartayoga, Dwarayoga, dan Kaliyoga. Emas, perak, perunggu, besi. Nah, kita masuk di abad 20 ini, masuk zaman Kaliyoga. Nanti Kaliyoga atau zaman besi ini bisa dikatakan kerusakan moralitas manusia hidup secara keseluruhan. Yang ditulis dalam kitab ini ada semua. Di zaman Kaliyoga itu antara 5 dibanding 100, dan akan lebih parah lagi 1 dibanding 100. Artinya apa? Nilai-nilai kejujuran dalam mengaplikasikan hidup dari berbagai status strata kehidupan, dari petani, pedagang, birokrasi, pejabat, dan sebagainya, itu nilai kejujuran itu nggak menemukan. Artinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau orang-orang yang modern memuja dengan Tuhan itu kejujuran ini bisa dikatakan 0,1%. Tetapi kalau aku mengulik peradaban bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang no modern, artinya memprotek hidupnya masih dengan adat peradabannya, seperti Baduy, suku Naga, suku Samin, Toraja, Sasak, sampai Asmat, Kaharingan, itu dia membranding hidupnya dengan nilai-nilai kejujuran. Artinya pondasi orang hidup itu kan hanya bicara perilaku hidup, moralitas. Jadi pemahaman pemujaan Tuhan dengan istilah ibadah ya, gereja, meja, pura, wihara, itu dia tidak pernah melakukan dalam hidup itu. Artinya dalam aksi hidupnya, kalau kita kembali ke Mahabharata, berarti dia memperlakukan perilaku hidupnya lebih condong sifat karakter 5 Pandawa itu yang diadopsi dalam hidupnya.
Lima Pandawa itu kan esensi dari kehidupan, bahwa dalam hidup kita diberikan anugerah Tuhan, cipta, rasa, dan karsa. Dengan pikiran, dengan hati, dan karsa itu ternyata kita bisa mengaplikasikan sebuah model yang menjadi tuntunan untuk regenerasi kita. Dari pemahaman itu aku kok melihat bahwa orang-orang yang memprotek, yang katanya tidak modern atau yang animis, dinamis, itu lebih baik hidupnya. Itu realita. Artinya di Rara Kali Yoga ini berarti kita harus meniru perilakunya orang-orang Baduy, orang suku Naga, Samir, Sasak, Toraja, Sepatarnya. Perilaku kita yang katanya sudah kemasukan produk modern dengan pemujian berbagai produk impor, keyakinan impor yang dikatakan Tuhan dan sebagainya, itu ternyata itu hanya kamu pasti hidup Anda. Artinya Anda menutupi kejelekan Anda, karena dengan pemujian kepada Tuhan kamu akan dispensasi semua kesalahan hidup Anda. Ini yang pemahaman salah. Setelah aku membaca Mahabharata, semua aktivitas hidup kita ternyata menuai sebuah kausalitas. Wong nyilih mbalekake, ngutang nyaur, wong nandur bakal ngunduh. Lah pemahaman karma pala Jawa ini lebih mudah. Siapa yang menabur itu akan menuai buah Anda, perbuatan Anda. Sehingga kesimpulannya dalam buku Mahabharata itu kan hanya 3 bab yang esensinya penting, walaupun 18 parwa ini esensinya hanya 3 bab. Berpikir yang baik, berkata yang berbaik, dan berbuat yang baik. Artinya selama hidup Anda mengedepankan pikiran yang baik, perbuatan baik, dan bicara baik, itu udah entitas kekuatan yang namanya roh suci atau roh kudus atau Brahman, kekuatan Tuhan itu sudah ada dalam diri Anda. Tinggal kita mengaplikasikan dalam hidup yang real. Sehingga pedoman antara Pandawa dan Kurawa, karena sang Pandawa yang 5 itu bisa mengaplikasikan berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat baik. Dari tokoh-tokoh Pandawa Kurawa ini kita memperoleh sebuah kesimpulan, apapun bentuknya ajaran Jawa, ternyata hampir orang Jawa itu regenerasi yang kita ya, orang-orang yang lahir di era Orla, Orde Lama, Orde Baru, artinya orang-orang di era masa kemerdekaan kita itu memahami tentang ajaran dari semua kitab Mahabharata atau semua pewayangan ini hanya mendengarkan cerita dari sebuah radio. Nah ini bahasa-bahasa yang tutur atau lisan dari mendengarkan ini ternyata bisa memberi sebuah value dalam jiwa kita. Artinya orang-orang tua dulu selalu mengatakan dengan bahasa lisan, memberi ajaran, memberi tuntunan kepada anak cucunya dengan berbagai narasi tokoh pewayangan. Dari tokoh pewayangan ini bisa diambil value-nya dari tokoh Mahabharata ini, karena tokoh ini yang menghidupkan kitab ini hanya tokoh satu sebenarnya. Selama tidak ada yang namanya Sengkuni, Mahabharata ini mungkin tidak tercetak atau menjadi narasi, menjadi pedoman hidup, karena tokoh Sengkuni adalah tokoh yang antagonis yang hidup di era Pandawa dan Kurawa, di Kuru ya, kerajaan Kuru pada waktu itu. Dia menghidupkan kosmologi kehidupan sehingga orang bisa melihat, mencerna tokoh beliau. Apakah Anda akan meniru Duryudana atau grupnya Kurawa yang arogan, atau meniru Yudhistira, Arjuna, Bima, Nangkula, Sadewa? Karena tokoh Sengku ini menjadi promotor terjadinya perang antara dua saudara tadi. Nah, aku mengimbau pada regenerasi kita, walaupun regenerasi kita memang sudah dipreser di berbagai pengetahuan impor ya, keyakinan impor, terus pemahaman impor dengan masuknya pendidikan model kolonial atau model Belanda yang lebih condong mengedepankan kekuasaan. Artinya hukum-hukum atau undang-undang itu hampir semua menyamankan semua penguasa, terus mempreser orang-orang yang kecil, jelata selalu ditindas. Makanya kita bangkitlah, karena hukum-hukum adat yang tertulis dalam pemahaman hidup kita, yang namanya moralitas, perilaku hidup ternyata lebih baik. Apalagi seperti di Bali ada istilah awi-awi, hukum adat yang
walaupun itu juga lisan tapi menjadi pedoman hidup sebagai alat menyampaikan sebuah moralitas. Mungkin cukup sekian dulu, nanti kita sambung cerita Mahabharata ini. Terima kasih.